Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stream channel Yatisam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Guys, semua ras masyaallah kasam doakannya lagi sakit Allah saatkan teman guys yang berjuang terus memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman guys yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain nih? Ini mungkin video kedua yang nggak tahu tayangnya kapan ini. Tergantung kayak Tisam ada waktu untuk ngeditnya ya. Yampuy. Oke, hari ini Kak Itzam akan bercerita tentang kasusnya pekerja migran yang kita ya cuy ya, kerja di Hong Kong ini dengan background kesepian. Kita merasa bahwa hidup kita ini tidak berarti gitu kan. Kita punya suami, tapi kita juga mengalami yang namanya KDRT dari suami. Kita punya anak yang dititipin ke budenya, terus kita juga nafkain anak kita, tiba-tibanya kita tidak diberikan komunikasi intens dengan anak kita. Kita disuruh pulang, padahal kenyataannya kalau kita nggak kerja mau makan apa gitu kan. Kita kerja 4 tahun, kita pulang, uangnya habis, masa kita mulai lagi dari nol. Ini problem pekerja migran ini sungguh sangat wajar ya. Banyak, bukan cuma kita. Bahkan dengan background kita udah nggak punya orang tua gitu kan, terus juga kita juga punya adik kakak yang cuma pengennya duit aja, jadi kita merasa bahwa hidup ini untuk siapa sih, ya kan? Apa sih yang harus kita lakukan kalau misalkan sudah seperti ini, ya kan? Padahal masih banyak kok rasa syukur yang bisa kita jalani gitu kan, kalau misalkan kita menganggap masalah ini tuh ya tidak terlalu menyedihkan gitu. Walaupun kita merasa hidup sendiri, hidup menyedihkan, ya kita nggak boleh punya prinsip seperti itu. Kalau kita merasa hidup kita menyedihkan, ya akan selamanya akan menjadi menyedihkan gitu ya kan. Oke, ayo kita bahas. Jadi ceritanya cuy, semalam itu jam 12 malam ada chat masuk ke Kayatisam. Kaisam juga kaget kenapa tiba-tiba si majikan pekerja migran ini bisa chat Kayatisam ya. Mungkin dugaannya nomornya Kayatisam ini diberikan ke majikannya sebagai temannya mungkin di sini ya kan. Kaisam kaget di mana kita sebut aja Mbak A ya. Jadi majikan ini bertanya apakah pekerja migran ini bermain dengan kamu hari ini, dia tidak kembali ke rumah. Ini berarti si pekerja migrannya kabur ya dari rumah majikan. Akhirnya kayak Tisam ngomong, ya kayak Tisam profesional aja gitu saat ada majikan yang bertanya, arahan kayak Tisam itu ya, "Hari ini saya tidak libur dan saya juga tidak tahu dia kemana. Apakah kamu sudah melaporkan ke polisi?" Ya kan? Harusnya kan kalau misalkan hilang kan jangan tanyanya sama kayak Tisam gitu kan, tanyanya sama polisi. Akhirnya si majikan itu dengan ngomong sama kayak Tisam tuh, "Oke, nanti saya besok lapor polisi karena belum waktunya 24 jam," gitu cuy. Jadi nanti saya akan lapor polisi dan saya akan temukan dia besok hari. Background kerjaannya. Pas kayak Tisam cek nomornya, ini ternyata dia pernah bercerita sama kayak Tisam tentang kisahnya, kisah hidupnya, problem yang dialami. So far dengan majikannya ini sebenarnya baik-baik saja cuy. Jadi si pekerja migran ini punya majikan, singsang dadai dan 1 orang anak yang masih umur setahun lah cuy. Dia bekerja 2 kontrak berjalan ya dan nanti tahun depan dia itu akan finish kontrak kedua. Cuma kemarin memang setelah kayak Tisam cek nomornya, dia ini bercerita sama kayak Tisam, dia tuh punya suami yang di rumahnya tuh dikasih modal habis aja gitu kan. Disuruh kerja nggak mau, tipikal orang yang malas lah cuy. Dia sudah punya rumah pribadi tapi rumah itu dibeli tanahnya itu waktu, dia bekerja di Malaysia dan Singapura gitu cuy. Cuma ada uangnya suaminya juga di rumah itu. Nah kemarin itu memang minta saran sama kayak Tisam, apa ya yang harus saya lakukan? Jadi dia ini setiap bulannya mengirim uang ke anaknya, anaknya yang dititipkan ke budenya gitu cuy. Jadi setiap bulan itu dia mengirim sebesar 1.500.000 untuk anaknya. Terus ke suaminya ini seringnya ngasihnya 500 atau 1.000 gitu coy. Nah, cuma keluarga suaminya ini memang kadang memanfaatkan anaknya itu untuk berhutang gitu coy. Kadang 10 juta atau apa gitu coy. Nah, singkat cerita nih coy. Ini kan udah mau menjelang finish kontrak yang kedua. Nggak tahu apa konflik dengan suaminya yang dia cerita sama kayak Tisam. Nah, ini dia ini disuruh pulang sama suaminya, kalau misalkan tidak pulang ini akan dicerai.
Mungkin perbandingannya kemarin juga nih, kenapa sih si pekerja migran ini nggak mau pulang ya, otomatis dia punya trauma yang dulu itu pernah dilakukan KDRT sama suaminya. Jadi dia ini merasa bahwa dia juga tahu tanggung jawab sebagai seorang istri, tapi dia juga takut terulang lagi. Mungkin rasa trauma itu cuy, yang menjadikan dia juga takut untuk kembali ke suaminya. Terus, apa namanya, si anaknya ini meminta ibunya untuk pulang aja, "Kapan Bu? Masa iya mau di sana aja?" Jadi dilema lah cuy, di satu sisi dia juga masih mendapatkan majikan yang super-super baik ya kan. Jadi kesempatan ini tuh mau kapan lagi gitu kan. Nah ini kan perbandingannya kita memilih keluarga atau uang nih kan. Nah ini menurut kalian gimana nih sudut pandang si pekerja migran ini? Nah kembali lagi, dia merasa bahwa misalkan dia pulang otomatis dia beresin rumah gitu kan, suaminya tuh pengennya tuh uangnya tuh dia yang memproyekkan itu rumah. Si istrinya ini nggak mau, pengennya tuh nanti tunggu saya pulang baru direnov gitu kan. Saran kayak Tisam waktu itu, Kaisam ngomong kalau misalkan kamu pengen punya aset sendiri, misah, beli rumah lagi atas nama kamu pribadi. Jangan dibangun di tanah Gonogini ini kalau misalkan memang keadaan rumah tangga kamu belum stabil gitu ya. Ini kan sebenarnya masalah rumah tangga itu kan kembali kepada kitanya ya, Joy, ya. Nah, singkat cerita nih, Joy, nggak tahu konfliknya bagaimana dia dengan suaminya, jadi dia ini merasa bahwa dia ini merasa sendiri, tidak pernah dikasih sayangi gitu kan. Dan umurnya juga masih rentan muda ya, maksudnya sekitar 30 tahunan ya. Dia dan tidak apa namanya, tidak jauh beda juga dengan kayak Tisam gitu. Tapi dia sudah punya anak gitu. Nah, inilah kita punya anak pun tidak menjamin kita ini menjadi dewasa gitu, Coy. Nah, akhirnya si pekerja migran ini nggak tahu lingkungannya di mana gitu kan, lingkungannya dengan siapa, si pekerja migran ini berjilbab cuy, ya berjilbab. Terus singkat cerita cuy, hilang kan ya, hari ini tuh hilang. Terus ada telepon pagi-pagi itu dari majikannya bahwa dia ini ditemukan di rumah sakit. Loh, kenapa? Ya kayak Kaisam sih nggak terlalu mikirin ya, karena ini kan personal ya dan nggak ada urusannya juga sama Kaisam gitu. Dia ditemukan di rumah sakit ternyata katanya cuy, dia ini mabok, mabok nyerang jantungnya. Akhirnya dia pingsan, nggak sadar diri, begitu dia, bangun, dia sudah ada di hospital. Nah, ya Kaisam hanya, ya udah syukurlah alhamdulillah nggak meninggal gitu kan. Cuma di sini pembelajarannya lucu ya, ayo kita bahas. Masalah rumah tangga itu memang kan namanya juga rumah tangga, itu kan bukannya ujian ya, selamanya akan diuji gitu. Ibadah terpanjang itu adalah rumah tangga. Terserah nih, bagaimana cara kita menghadapi rumah tangga kita yang sedang menghadapi problem seperti ini. Salah satunya adalah faktor ekonomi, ya kan? Kalau kita punya prinsip, ini uang kerja saya gitu kan, yang nggak ada urusan juga sama suami gitu. Ya udah kalau mau hidup bareng gitu. Kalau misalkan memang mau dibangun di rumah itu ya nggak jadi masalah. Tapi kita juga harus mikir ke depannya. Nanti kalau saya pulang, Pak, ini uang nih saya hasil 2 tahun nih, kita bikinin rumah yang benar gitu kan. Terus kita hidup sehari-harinya dari mana? Kita juga harus punya alibi untuk membuka logika suami gitu kan. Jangan egonya suami itu mengedepankan, "Udah kamu pulang di sini makan apapun apapun, apa deh," ya kan. Kita bicara real aja gitu, anak udah semakin gede, sekolahnya gimana, kita harus ngobrol, itu namanya keluarga itu harus ngobrol, bukan berarti suami ini, apa namanya, tingkatnya di atas, jadi istri tuh harus nurut aja. Istri pun boleh membuka logika suami, "Nanti kalau saya pulang bagaimana dengan makan kita? Terus bagaimana dengan anak kita sekolahnya ke depan? Ini loh Pak, mumpung majikan saya baik, kalau misalkan saya renew lagi satu kontrak di sini, tapi saya cuti dulu, apakah kamu ngizinin?" Iya kan? Tapi kalau misalkan suaminya tidak, apa namanya, memilih untuk tidak, ya sudah, kamu mau mempertahankan keluarga kamu atau pekerjaan kamu, itu pilihannya 2. Kamu sendiri yang bisa jawab cuy. Ya kan? Kayaknya si pekerja migran ini dipikirin terlalu gitu kan, terus dia juga merasa bahwa semuanya tuh butuhnya uang aja gitu kan, nggak ada yang mikirin, nggak ada yang bertanya, "Eh udah makan belum sih? Eh kamu di situ sehat nggak sih?" Nah di situ ya, perasaan jiwa-jiwa perempuan ini muncul gitu kan, "Kenapa ya saya hidup menderita sekali?" Padahal lupa, Allah tuh tidak memberikan kurang kepada kita cuy. Kita punya gaji, kita tangan masih utuh, kaki masih utuh, kenapa sih kita harus nangis gitu kan? Meratapi apa yang kamu tangisi?
Itu kan kamu membuat pusing sendiri. Sebenarnya masalah rumah tangga tuh kalau misalkan kitanya enteng aja menghadapinya, yo santai aja gitu kan. Tapi tidak dengan pekerja migran ini. Sehingga dia merasa bahwa kayaknya kalau mabok ini bisa menghilangkan stres deh. Ini kan imajinasi kita ya tentang doktrin teman-teman kita yang suka mabok, kamu mabok aja nggak apa-apa. Itu bisa menghilangkan semua permasalahan. Demi Allah ya, kayak Tisam aja. Walaupun kayak Tisam penampilannya kayak gini, satu teguk aja itu minuman keras, Kaisang tuh nggak pernah cuy. Ngerokok aja Kaisang tuh nggak pernah. Makanya kenapa Kaisang tuh badannya bugar kayak gini ya. Karena Kaisang tuh tidak pernah menyentuh minuman keras atau merokok gitu kan. Karena apa? Karena saya menyayangi diri saya sendiri. Pernah nggak kalian dalam minum minuman keras ya? Ini kan pekerja migran ini bisa menjadikan contoh nih cuy. Dia nggak tahu nih keadaan bodinya dia bagaimana. Apakah dia ada jantung yang lemah atau darah tinggi atau apa. Sehingga dia lost control pada waktu itu. Dia minum minuman keras. Dia lupa kalau majikannya baik dan ada anak di sana yang harus kita jaga. Ini kan kembali lagi dengan profesional kerja kita cuy. Makanya seberapa banyak masalah kalau kerjanya kita bagus, majikan tuh pasti akan mempertahankan gitu. Tapi kita udah banyak utang, kerja kita tidak profesional, mikirnya permasalahan sendiri, makanya kenapa kita di-fire, ya kan? Nah, si pekerja migran ini lupa, ya kan? Akhirnya dia neguk minuman, terus tiba-tiba jantungnya sakit, dan tiba-tiba pingsan, lost control. Sekarang, pekerja migran ini masih diberikan umur panjang, belum tentu kamu. Nauzubillah min dzalik. Terus buat apa hidup? Nah ini ya, kadang orang tuh mikir, ya orang kita depresi Kaisang lebih baik kita nggak ada aja. Toh juga nggak ada juga yang mau mengharapkan kita, ayo kita balik pola hidup kita. Kalau kita merasa bahwa kita pengen diharapin dari orang lain aja, maka di situ kita belum mencapai target yang namanya dewasa. Kalau kita sudah dewasa, kita tidak boleh berpikir seperti itu cuy. Kita tidak boleh merasa bahwa tidak ada yang memperhatikan saya, berarti untuk apa saya hidup? No! Emang kamu pikir Kayatisam itu ada yang mengharapkan hidupnya Kayatisam itu? Enggak. Tapi Kayatisam itu berpikir bagaimana ya saya bisa bermanfaat untuk orang itu. Bisa nggak pola hidup kita dirubah? Jadi kita jangan pernah mengharapkan kita ini ada yang mengharapkan gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa memberikan harapan untuk orang itu. Bagus ya? Nah ayo kita mulai dari sekarang ya. Jadi jangan coba-coba kalian barang-barang kayak narkoba ya, atau minuman keras gitu yang nggak biasa gitu kan. Bisa aja kalian itu nggak tahu kondisi fisik badan kamu, justru ini akan membahayakan. Ini permasalahannya bukan apa ya cuy ya. Saat kamu menyakiti diri kamu sendiri sini, ini kan berarti kan sudah masuknya depresi ya. Ini udah nggak bagus ini, mentalnya udah kena. Ya kan? Terus kamu melakukan hal tersebut berarti kamu itu menzolimi majikan. Majikan baik loh. Ya kan, itu namanya kita tidak melakukan profesional kerja kita. Jadi tibanya nih, kamu tuh sebenarnya orang yang mencari perhatian dari orang yang lain gitu. Itu nggak bagus ya, nggak bagus. Jadi buat teman-teman kita yang bermasalah di luar sana, apapun masalah kalian, masalah rumah tangga, masalah bank atau apa, kesampingkan ego kita. Ya, saat kita kerja, yuk kita harus profesional. Ya, jadi si pekerja migran itu yang dilaporkan hilang sama majikannya semalam chat Kaisam, itu ditemukan di rumah sakit dikarenakan dia mabuk, terus dia kena jantungnya, sakit, dan akhirnya di rumah sakit. Ini justru hal yang memalukan gitu kan. Apa sudut pandang majikannya selama ini dikenalnya baik-baik aja, tapi di luar kok bisa minum-minuman seperti itu kan. Apalagi sampai mabuk seperti ini. Ya kita boleh aja sih punya masalah, tapi kita juga kan harus mikir secara logika. Ngapain juga kita harus merusak diri kita sendiri. Toh kalaupun saya tidak bermanfaat untuk dia, bagaimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang yang benar-benar mau menerima bantuan kita. Iya nggak sih? Iya. Jadi walaupun kita hidup sendiri ya nggak usah stres juga kali. Toh kita juga meninggal sendiri-sendiri, benar nggak sih? Ya tapi kita juga harus tahu di sini kita kerja, digaji, otomatis kita bagaimana caranya kita menjadi pekerja migran yang profesional. Jangan dicontoh ya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.